Eksekusi rencana berjalan, ya. Di tengah-tengah perjalanannya kita pasti akan menemukan banyak hal. Banyak hal ini tentu harus kita hadapi, jangan dihindari tapi harus dihadapi, ya. Nah, oleh karena itu di dalam perilaku kelima, kita bicara mengenai bagaimana kita membangun budaya umpan balik. Karena kita tahu sebetulnya umpan balik itu berguna sekali untuk kita melakukan perbaikan-perbaikan, ya. Nah, di dalam bicara mengenai umpan balik ini, yang harus diingat oleh kita adalah kita harus seimbang dalam menjalankan yang namanya budaya umpan balik. Seimbang itu pertama adalah dari sisi memberi dan menerima. Jadi jangan hanya kita memberi umpan balik kepada anak buah kita, tapi kita juga harus minta. Ya, jadi satu waktu kita harus minta juga umpan balik kepada tim member kita, ya. Yang kedua, seimbang dalam arti kita bukan hanya melulu memberikan umpan balik kepada hal-hal yang sifatnya perlu perbaikan atau hal-hal sifatnya negatif. Kita perlu juga memberikan umpan balik yang sifatnya memberikan dorongan kepada orang-orang yang sudah menunjukkan perilaku-perilaku atau hal-hal yang baik supaya mereka makin baik lagi. Ya, jadi harus seimbang. Oke. Nah, kita bicara dulu adalah memberikan umpan balik. Dalam memberikan umpan balik ada dua macam umpan balik. Yang pertama adalah umpan balik penguat. Di sini yang dimaksud penguat adalah bagaimana kita memberikan umpan balik kepada seseorang di mana orang tersebut telah melakukan hal-hal yang baik, yang bagus banget, yang perlu dijadikan contoh bisa jadi untuk tim membernya, ya. Jadi kamu kemarin luar biasa bagus sekali ketika melakukan presentasi. Saya sangat-sangat puas dengan presentasi kamu kepada direksi kemarin karena direksi juga akhirnya buy-in dengan proposal kita, ya. Jadi untuk umpan balik penguat seperti ini teman-teman bisa disampaikan dan sangat disarankan disampaikan di depan tim. Supaya tim member yang lain juga mendengarkan bahwa perilaku seperti itu ternyata mendapat penghargaan yang baik sekali dari atasan saya gitu, dan itu berguna sekali. Jadi orang lain pun belajar dari keberhasilan temannya. Yang kedua adalah umpan balik pengarahan. Nah, ini adalah umpan balik yang sifatnya memperbaiki sesuatu. Ya, jadi bisa jadi ada perilaku-perilaku yang tidak pas atau bahkan mungkin tidak baik dilakukan oleh seseorang di dalam tim kita. Ini adalah waktunya kita memberikan arahan, ya, mengembalikan sesuatu yang katakanlah melenceng atau katakanlah yang perlu diperbaiki supaya hasilnya lebih bagus lagi. Disinilah umpan balik pengarahan. Sekarang yang kedua, dalam hal kita meminta umpan balik, kita pun harus membiasakan diri untuk itu. Ya, kita yang meminta. Ya, jadi jangan hanya kita memberi, tapi kita juga harus meminta. Cuman ada tantangan-tantangannya ya meminta feedback itu. Kenapa sih orang nggak mau ngasih feedback sama kita, ya? Bisa jadi mereka sungkan, bisa jadi mereka takut malahan gitu ya. Istilahnya kalau orang kita bilang pakai gitu kalau ngasih feedback. Karena memang banyak ya atasan yang tidak mau mendengarkan feedback, bahkan tidak mau di feedback oleh anak buahnya. Nah, kita biasakan dulu lah di tim kita biasakan memberikan contoh kepada tim member kita bahwa saya pun perlu feedback dari Anda. Gunakan juga sebenarnya teknik pertanyaan coaching juga bisa digunakan di sini. Empathic listening, mendengarkan empatik juga bisa sekali digunakan untuk kita meminta feedback. Ya, jadi misalnya ketika kita tanya kepada anak buah kita, apa sih menurutmu yang harus saya perbaiki ketika saya ada dalam meeting misalnya gitu ya. Ya Bu, Ibu harusnya lebih banyak mendengarkan misalnya gitu ya. Saya bisa mengklarifikasi, mendengarkan. Apa yang kamu maksud lebih banyak mendengarkan? Bisa kasih contohnya nggak sih yang mana nih? Saya kok kayaknya jadi kurang mendengarkan kelihatannya ya. Ini loh Bu, nah ya jadi bercerita, dia akan bercerita. Oke. Ini pun bisa menggunakan juga yang namanya pertanyaan coaching yang lain. Ya, jadi kita bisa minta saran juga ke dia. Jadi menurutmu ke depan apa yang sebaiknya Ibu lakukan ya supaya Ibu punya kesadaran untuk mendengarkan lebih banyak nih gitu ya. Nah, udah, jadi nanti mereka akan, Bu, gimana kalau gini, gimana kalau begitu. Jadi kita juga akan dapat alternatif dari mereka. Ya, mereka juga akan membantu kita. Oke. Jadi feedback selain memberi juga meminta. Ya. Selain feedback yang sifatnya memberikan dorongan untuk lebih baik lagi, juga feedback yang mengandung unsur untuk melakukan perbaikan. Ya, jadi harus seimbang.